Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Selamat pagi kawan. Selamat berjumpa lagi. Yang belum subscribe silahkan subscribe channel yang paling mantap ini kawan. Di sini saya akan menyampaikan informasi terkait masalah internal PSI, Partai Solidaritas Indonesia. Ini kawan ya. Oke, saya ambil saja dari media online-nya oposisicerdas.com. Nah ya, Viani Limardi. Nah, ini Viani Limardi ini yang besar gambarnya nih kawan ya. Anggota DPRD DKI Jakarta yang bertugas di Komisi D membeberkan alasan dirinya pernah mengucapkan bahwa dia bukan budak partai. Mantap kawan. Viani Limardi dipecat dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI dengan tuduhan telah menggelembungkan dana reses. Akan tetapi Sekretaris Dewan atau Sekwan DPRD DKI Jakarta tidak menemukan adanya penggelembungan dana reses oleh Viani Limardi seperti yang dituduhkan PSI. Viani Limardi memaparkan, selama dirinya bergabung dengan PSI, banyak sikap atau keputusan partai yang mengecewakan dirinya. Viani Limardi mencontohkan bagaimana PSI jarang menghargai pendapat berbeda yang disampaikannya. Partai ini kan wadah aspirasi, wadah demokrasi. Ketika kita di dalam wadah demokrasi dan aspirasi, tetapi kita tidak boleh bersuara atau menyampaikan pendapat yang berbeda, di mana demokrasinya? Kata Viani Limardi dalam acara talk show dengan Akbar Faisal yang videonya diunggah kanal YouTube Akbar Faisal uncensored pada tanggal 7 Oktober 2021. Pada waktu aspirasi kita tidak boleh disuarakan atau tidak dihargai. Saya rasa ini sudah nggak benar, kata Viani Limardi. Akbar Faisal kemudian menanggapi pernyataan Viani Limardi dan mengaku bingung bahwa partai yang diisi oleh mayoritas anak muda seperti PSI bisa sekaku itu dalam menyikapi pandangan berbeda. Bukankah PSI dikelola oleh anak-anak muda yang terbiasa dengan perbedaan? Kok bisa begitu? Sebut Akbar Faisal. Kelihatannya seperti begitu di luar. Makanya awal saya sangat percaya dengan partai ini. Tapi begitu saya menjalani selama 2,5 tahun ini, bukan seperti itu yang saya jalankan. Sebut Viani Limardi. Viani Limardi mengatakan, ucapannya itu bukan karena dirinya sedang marah setelah dipecat PSI. Enggak juga, enggak lagi marah, enggak. Awalnya saya pikir hanya saya yang merasa seperti ini. Ternyata banyak sekali teman-teman kader PSI juga menyampaikan hal yang sama. Sebut Viani Limardi. Kawan. Ini dari channel YouTube-nya, coba dicek-cek aja itu channel YouTube-nya Akbar Faisal ya. Yaitu YouTube Akbar Faisal Uncensored. Nah, ini saya coba carikan. Mudah-mudahan ketemu ini anunya. YouTube-nya, sabar kawan. Orang sabar disayang Tuhan. Sabar dulu ya. Ini ku carikan ini. Baik, ini berani ya. Ini ku lihat ini. Viani ini benar berani dia ini kawan. Ini bisa-bisa ini. Serang saya. Apa? Ini dia. Ini Viani ngomong Suatu kebahagiaan berkumpul dengan keluarga berkeluarga untuk merawat mereka. Pelanggaranmu yang ketiga menurut partaimu ya adalah menggelembungkan dana reses. Benar apa tidak? Fitnah luar biasa.
Fitnah rupanya. Setiap orang, termasuk manusia politik itu semakin memahami Beras dan sembako untuk dapil saya. 20.000 biji hand sanitizer. Yang terjadi di setiap partai akan sama. Kebijakan. Kami tidak pernah melihat bagaimana sih memperlakukan ruang publik sudah tidak mau, ya nggak apa-apa juga gitu. Saya bisa kembali lagi menjadi lawyer, bisa kembali lagi oleh tim TPF, tim pencari fakta, kontribusi untuk negara ini dan bagaimana bersama-sama bekerja. Tidak hanya harga diri saya dan nama baik saya, tetapi keluarga besar saya, para sahabat saya yang selama ini percaya dengan saya dan membantu saya ikut berjuang bersama. Dan yang terpenting adalah rakyat saya, warga saya di DKI Jakarta, terutama Jakarta Utara. Saya ini wakil yang dipilih oleh mereka, dipercayai oleh mereka. Pada waktu saya difitnah seperti ini, harga diri saya, nama baik saya hancur semua. Bagaimana dengan harga diri dan nama baik Jakarta Utara? Ini yang membuat saya akhirnya kemarin pada waktu teman-teman tanya, dasar 1 triliun itu apa dasarnya? Hitungan dari mana 1 triliun? Coba dihitung aja. 700.000, hampir 1 juta orang di Jakarta Utara yang saya wakili. Berapa harga diri mereka? Kamu dituduh penggelembungan sebesar berapa? Nggak tahu, sampai Tidak hari ini ada nggak angka. jelas. Bahkan di surat pemecatan saya, kata-kata yang tertulis adalah penggelembungan dana reses secara rutin atau setidak-tidaknya pada Maret 2021. Mana ada sih keputusan yang sampai mengeluarkan pemecatan seseorang, nggak jelas. Antara, ya kira-kira kalau bukan rutin ya kira-kira Maret 2021. Saya paham bahasa hukum ini karena kamu seorang pengacara. Saya tentu saja bisa memahami itu. Tapi sebenarnya juga saya masih bingung kenapa kamu masuk politik, Viani. Saya kenal keluarganya ini ternyata ini. Rumahnya di Makassar satu kompleks dengan saya di Panakukang gitu ya. Tapi ternyata dia Keras Makassar kawan. Wah, Makassar dia ini. Ibu Piani Makassar pantasan harga diri kawan. Harga diri betul. Kalau harga diri itu nomor 1. Mantap. Lama-lama hancur PSI kalau begini. Kawan. Ini dibongkar semua ini. Kawan. Makassar rupanya ini yang harga diri kawan. Ini. Dasar 1 triliun itu apa? Saya. Apa sih sebenarnya? Di komisi saya, komisi D, itu kan. Kenapa sampai PSI itu, karena kalian yang bertarung kan. Wajah PSI itu setidaknya untuk di Jakarta itu di DPRD. Tadi sempat kita bicara soal itu, tapi tidak terlalu detail. Maret 2021. Saya paham bahasa hukum ini karena kamu seorang pengacara. Saya tentu saja bisa memahami itu. Tapi sebenarnya juga saya masih bingung kenapa kamu masuk politik, Viani. Saya kenal keluarganya ini ternyata ini. Rumahnya di Makassar satu kompleks dengan saya di Panakukang gitu ya. Tapi ternyata dia lewat di Jakarta. Pertanyaan terakhir dari saya. Apa sih sebenarnya alasannya kenapa sampai PSI itu, karena kalian yang bertarung kan. Wajah PSI itu setidaknya untuk di Jakarta itu di DPRD. Tadi sempat kita bicara soal itu dari para pihak. Maka keterangannya. Tapi tentu saja keterangan-keterangan yang bahwa PSI, bahwa kita apapun yang dikeluarkan atau diambil. Udah tau lah. Mantap lah. Semakin nih PSI ini semakin terpuruk kalau begini. Iya kan? Silakan kawan berikan masukannya atau apalah, tanggapan atau apalah itu. Tapi ingat kawannya, di saat menyampaikan sesuatu pendapat tolong hindari kalimat atau kata-kata hujatan. Hindari hujatan, cacian, hinaan, makian, merendahkan, meremehkan. Hindari kawannya. Selamat berdiskusi. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua kawan-kawan.